Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai paradigma pendidikan guru di Indonesia. Namun sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 10 Wawasan Kependidikan yang beranggotakan I Gede Pratama Jaya Wardana dengan NIM 20130111035, Nimade Ayunda Dwi Chandra Pradnyaswari dengan NIM 20130111042, Putu Trisna Noviana dengan NIM 20130111043, dan Ninengah Lydia Damayanti dengan NIM 20130111044. Adapun materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu paradigma pendidikan guru menurut KBBI. Menurut KBBI, paradigma diartikan sebagai kerangka berpikir, daftar semua bentukan dari sesuatu kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut dalam teori ilmu pengetahuan. Maka paradigma dapat diartikan sebagai alam disiplin intelektual, yaitu cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir kognitif, bersikap afektif, dan bertingkah laku konatif. Dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa paradigma pendidikan adalah suatu cara memandang dan memahami pendidikan. Paradigma pendidikan guru adalah kumpulan hal-hal yang menyangkut tentang guru atau pendidik, misalnya standar menjadi guru atau pendidik yang baik. Kemudian yang akan kita bahas yaitu UU RI nomor 20 tahun 2003. Adapun latar belakang dari hal ini adalah yang pertama, tujuan nasional negara Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan pendidikan nasional yang meningkatkan iman dan takwa serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat. Yang kelima, berdasarkan pertimbangan di atas perlu membentuk undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian, dasar hukum dan dasar dibentuknya yaitu landasan hukum pasal 20, pasal 21, pasal 28C ayat 1, pasal 31, dan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Dasar terbentuknya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, dan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun hal-hal yang dimuat yaitu ketentuan umum, prinsip penyelenggaraan, peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendanaan, pengelolaan, pengawasan, ketentuan pidana, badan hukum, dan peran masyarakat dalam pendidikan. Kemudian paradigma pendidikan guru di Indonesia sebelum berlakunya UU RI nomor 20 tahun 2003. Peranan guru dalam pembelajaran tatap muka menurut Moon tahun 1989. Yang pertama, guru sebagai perancang pembelajaran berperan aktif dalam merencanakan PBM. Guru sebagai pengelola pembelajaran menyediakan dan menggunakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan mengajar. Guru sebagai pengarah pembelajaran atau motivator dalam kegiatan belajar mengajar. Guru sebagai evaluator atau mengikuti hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik. Kemudian guru sebagai konselor atau bisa merespon segala masalah dalam proses pembelajaran. Guru sebagai pelaksana kurikulum bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan segala sesuatu yang ada dalam kurikulum tersebut. Kemudian guru dalam pembelajaran yang menerapkan kurikulum berbasis lingkungan atau dituntut untuk mempunyai pengetahuan sikap dan keterampilan memadai untuk proses pembelajaran yang memiliki kadar pembelajaran tinggi. Tugas dan tanggung jawab guru adalah pengendalian proses pembelajaran peserta didik. Syarat guru yang baik dan berhasil. Kemudian, adapun paradigma pendidikan guru di Indonesia sudah berlakunya UU RI No 20 tahun 2003.
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 menyatakan, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun tugas guru adalah 3 tugas pokok guru, yaitu mendidik, mengajar, dan melatih, pemberian pengetahuan, sikap, dan keterampilan, pembimbing siswa hingga bisa dalam pengamalan ilmu, menerapkan sikap, dan menggunakan keterampilan dalam kehidupan, serta pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi. Siswalah yang aktif, guru akan berperan atau bertindak sebagai penyedia fasilitas atau fasilitator. Kemudian perbedaan paradigma pendidikan guru sebelum dan sesudah diberlakukannya UU RI Nomor 20 Tahun 2003. Paradigma pendidikan guru di Indonesia tentunya berbeda dari sebelum berlakunya UU RI Nomor 20 Tahun 2003 yang berlaku dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 dan sesudah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Maka dari itu tentunya ada perbedaan-perbedaan yang ada, yakni yang pertama hak dan kewajiban setiap tenaga pendidik. Yang kedua, tugas setiap tenaga pendidik. Yang ketiga, kualifikasi setiap tenaga pendidik. Baik, sekian penyampaian yang dapat kami lakukan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.